Semangat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis atau listrik tidak mengalir. Dan pokok bahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan hukum Coulomb. Konsep muatan listrik atom. Atom terdiri dari inti dan elektron. Ya, di dalam inti terdapat dua jenis partikel, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan alias netral. Dan elektron mengorbit mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Elektron bermuatan negatif. Nah, ini contoh model atom untuk helium dengan dua proton, dua neutron dalam inti, berarti ada 4 partikel dalam inti, dan 2 elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, gaya listrik menyebabkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, contoh lain, atom litium dengan nomor atom 3, nomor massa 7. Ini berarti litium mengandung 3 proton dan 3 elektron yang mengelilingi inti, dan neutronnya adalah 7 dikurangi 3, berarti ada 4 neutron. Jika elektron lepas dari atom, maka atom akan kekurangan elektron dan menjadi ion positif atau kation. Sebaliknya, jika sebuah atom menerima elektron akan menjadi ion negatif atau anion. Mari kita lihat fenomena yang sering kita amati di rumah kita, yaitu jika layar televisi di rumah tidak dibersihkan selama beberapa hari, maka akan terdapat banyak debu di seluruh permukaan layar televisi itu. Yang menarik dan menjadi pertanyaan adalah, seharusnya debu-debu itu terkumpul pada sebelah bawah layar karena pengaruh gravitasi, tetapi tidaklah demikian. Mengapa? Contoh lain adalah terjadinya kilat. Dan ada beberapa contoh lain lagi. Nah, bagaimana listrik terjadi? Ini adalah seorang bernama Thales dari Miletus dari Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi, menemukan bahwa ketika batu amber digosok dengan menggunakan kain yang terbuat dari bulu domba, ternyata batu itu bisa menarik benda kecil di sekitarnya. Inilah awal penemuan listrik statis. Termasuk ketika kalian menggosokkan penggaris ke rambutmu, maka akan dapat menarik kertas-kertas kecil. Kalian bisa mencobanya. Sebuah batang bermuatan didekatkan pada konduktor yang netral. Netral artinya jumlah elektron sama dengan jumlah proton di dalam keseluruhan benda. Nah, ini kita lihat contohnya. Muatan negatif ini akan menolak elektron atau muatan negatif yang ada dalam bola konduktor ini. Sekali lagi, dia menolak muatan negatif, sehingga pada bagian sisi kiri ini lebih bermuatan positif, tetapi sebelah sisi kanan bermuatan negatif. Secara umum, jumlah proton dan elektron masih sama, tapi berbagian dia berbeda muatan. Apa yang terjadi jika sebuah konduktor disentuhkan kepada sisi kanan ini dan kemudian ujungnya disentuhkan ke tanah seperti ini? Mari kita lihat bahwa elektronnya berpindah ke tanah, sehingga di sini sekarang menjadi kelebihan atau kekurangan 3 elektron. Nah, sekarang bola ini menjadi bermuatan positif. Muatan sejenis akan bersifat tolak-menolak dan muatan beda jenis akan bersifat tarik-menarik. Charles Augustin de Coulomb menemukan hukum Coulombnya, yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan sebanding dengan besar muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Dirumuskan sebagai berikut: F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, Q1 adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua, R adalah jarak antara kedua muatan, dan K adalah suatu konstanta. Mari kita lihat penggunaannya. Nah,
muatan dalam satuan sistem MKS dinyatakan sebagai kolom, sedangkan satuan CGS dinyatakan sebagai stat kolom. Jarak dalam satuan MKS yaitu meter, dalam satuan CGS cm, gaya dalam satuan MKS Newton, dan dalam CGS dine. Tetapan K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat atau 1 dine cm kuadrat per stat kolom kuadrat. Jadi ini saling berpasangan, sistem MKS saling berpasangan. Satu kolom sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 stat kolom. Satu kolom, ya ini dia dalam bentuk singkatan. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dine atau 1 dine 10 pangkat minus 5 Newton. Contoh soal. Berapakah gaya tarik-menarik antara dua buah muatan yang besarnya masing-masing minus 16 stat kolom dan 12 stat kolom yang berada di udara pada jarak 8 cm satu sama lain? Ya, di sini ada muatan pertama adalah Q1 dengan jenis negatif, yaitu negatif 16 stat kolom. Kemudian jaraknya 8 cm. Kemudian Q2-nya adalah 12 stat kolom. Di sini satuannya sudah dalam satuan kecil, itu satuan sistem CGS. Maka kita menggunakan nilai K sama dengan 1 dine cm kuadrat per stat kolom kuadrat. Nah, F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan harganya 1 dine per cm kuadrat per stat kolom dikali, disambung ya, kali minus 16 stat kolom kali 12 stat kolom per 8 cm kuadrat. Nah, ini stat kolom dengan stat kolom dengan ini mati, ini sekali lagi ini sambung ya, sambung dengan ini dikali, karena ini dia K, nilai K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini boleh kita matikan, ini sama dengan 192 per 64, jawabannya 3 dine. Ya, boleh juga ya, 16 12 di bawah sini 8 kali 8, maka 16 dengan 8 2, 12 bagi 8 4 per 2, 2 dengan 2 3 per 2, 2 dengan 2 mati, maka jawabannya 3 dine. Contoh 2. Berapakah gaya tolak menolak antara dua buah muatan yang besarnya masing-masing 50 STC berada di udara pada jarak 5 cm satu dengan yang lain? Nah, di sini muatannya sama, jaraknya 50 cm, muatan Q1 sama dengan Q2 sama dengan 50 stat kolom. Nah, maka di sini juga kita menggunakan nilai K adalah 1 dine cm kuadrat per stat kolom kuadrat. Baik, dengan cara yang sama, 50 kali 50 sama dengan F sama dengan K Q1 1 dine cm kuadrat per stat kolom kuadrat dikali 50 stat kolom, 5 kali 50 stat kolom per 5 cm kuadrat. Ini jawabannya adalah 2500 per 2500 dine cm kuadrat per 25 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah 100 dine. Contoh yang ketiga. Dua buah muatan listrik positif yang besarnya sama saling tolak-menolak di udara dengan gaya 0,001 Newton. Bila jarak kedua muatan itu 0,06 meter, berapakah besar muatan masing-masing? Mari kita lihat apa yang diketahui. Nah, ini adalah besarnya gaya, kemudian R, dan muatan ditanya. Ya. Kita masukkan harga. Nah, di sini pun kita menggunakan K sama dengan, karena ini satuannya dalam Newton meter, maka kita menggunakan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sekali lagi, 9 kali 10 dipangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, kita masukkan F sama dengan K
Q kali Q. Kenapa? Karena muatannya sama. Q1 dan Q2. Kita buat Q kali Q per R kuadrat. Maka ini perkalian ini dikali silang, FR kuadrat sama dengan K Q kuadrat, atau Q kuadrat sama dengan F kali R kuadrat per K. Kita masukkan harga-harganya. Baik, di sini pun ada trik juga ya. Ini kalau kita kuadratkan jawabannya adalah 36 kali 10 pangkat minus 4. 36 dengan 9 ini boleh disederhanakan 4 dengan 1. Kemudian di atas ada 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 4. Ini kita naikkan ke atas menjadi dikali 10 pangkat minus 9. Maka jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat minus 16. Akar 4 adalah 2. Akar 10 pangkat minus 16 sama dengan 10 pangkat minus 8 kolom. Jadi jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 8 kolom. Baik, ini latihan soal ya. Latihan soal 1 dan 2. Latihan soal 3 dan 4. Latihan soal 5 dan 6. Ya, sekian dan terima kasih.